Bapak Ibu jamaah Masjid Komarudin rahimakumullah. Mugi kula panjenengan sami pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Sinau Quran kita jenipun dumugi ayat 213. Ing menika krana sampun selak bulan Ramadan, lajeng wonten pesen saking pengurus pengawasan sebatas pun sinau malih. Senaosa kula yakin kula pitados panjenengan nggih pun hafal nggih. Paling boten ngimutaken malih mengingatkan kembali perkawis siam Ramadan. Ini menika ayat-ayat tentang puasa, nilai ayat 183 sampai ayat 187 surat Al-Baqarah. Ning krana menika nggih panjang, kita potong rumin ayat 183 dumugi ayat 185. Atus biasa kula waos lajeng panjenengan mengikuti sesarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa
wa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, badhe kita sinau malih kagem ngemutaken ugi nyapaken anggen kita badhe mlebet wulan Ramadan kados ingkang sampun kita waos sesarengan kala wau ayat 183 sampai ayat 185. Ning mengke pembahasane nggih sak cekape wekdal. Engkang badhe kula aturaken sepindah samangke makna utawi isi secara global, secara umum
saben-saben ayat nggih setunggal ayat sama nggih lajeng angka kalihipun berkaitan dengan pelajaran yang bisa kita ambil. Pengambilan pelajaran dari ayat menika ingkang lajeng pun sebat tadabbur nggih. Penjelasan ayat menika tafsir ya, pengambilan pelajaran menika tadabbur. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan. Makna asalnya dari kataba ya, menulis, terus diungkapkan dalam bentuk pasif, kutiba ditulis ya. Ditulis berarti telah ditetapkan. Napa mawon ingkang sampun pun serat menika berarti sampun dipun tetepaken. Bermakna kutiba menika ditetapkan menika nggih telah diwajibkan. Alaikum, atas kalian. Ala pada kata alaikum menika juga mengandung makna kewajiban. Jenengan jagung manten menika nyalami mantene lajeng kalih maos donga nggih, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wonten laka, wonten alaika. La pada laka itu mengandung makna hak, ala pada alaika mengandung makna kewajiban. Dados wonten donga kala wau sudah mengandung isyarat hak dan kewajiban. Sehingga nek wonten manten nika didongakne ngoten, kedahipun sampun faham ugi menyadari bilih nalika sampun nggih sah dados suami istri, maka berlakulah hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Nggih. Tasih kemutan apa mboten pas dadi manten? Nggih. Apa pengin meleh? Kutiba alaikum berarti menika jelas sekali kewajiban yang tidak disampaikan. Kagem sinten atas orang-orang yang beriman. Kewajiban menapa? As-syiyam. Kutiba alaikumus-syiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan puasa itu alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian selalu bertakwa. Makna umumnya menika Allah dawuh dhateng tiyang ingkang sami iman, utawi Allah maringi pangertosan informasi bilih wajib kagem tiyang ingkang iman nika nindakake ibadah siam. Kaping kalih Allah ugi maringi keterangan bilih kewajiban siam menika ugi kagem umat sakderengipun kula panjenengan sami. Saat ayat ini diturunkan, tentu orang-orang yang beriman pada waktu itu ingkang dados sahabatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau secara umum nggih umatipun Kanjeng Nabi ingkang iman dhateng Allah ugi rasulipun wajib nindakake ibadah siam. Kaping kalihipun keterangan bilih kewajiban siam menika mboten namung kagem umatipun Nabi Muhammad, ning umat rumiyin sakderengipun Nabi Muhammad juga telah dikenai kewajiban atau dibebani kewajiban berpuasa. Yang ketiga, ayat menika ugi maring keterangan bahwa kewajiban berpuasa itu dimaksudkan atau tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian selalu bertakwa. Saniki kita pendet pelajaran-pelajaran saking ayat menika. Pertama,
Mungkin nek saayat namung rampung saayat mboten napa-napa nggih insyaallah. Sepindah seruan atau panggilan kepada orang-orang yang beriman. Oke. Ini pengambilan pelajaran menika ya bisa sangat banyak. Ya walaupun kita mungkin nanti batas. Memanggil orang-orang yang beriman itu mengandung isyarat supados engkang dipanggil yang diseru menika memiliki kesadaran penuh ya terhadap panggilan itu sehingga memberi respon positif. Nanti kula aturaken perkawis menika. Wong niku nek diundang, dia sadar dengan undangan atau panggilan kala wau, maka akan menyahut atau mendatangi panggilan. Tapi kalau kesadarannya lemah, mungkin napa nembe sibuk kegiatan sanese atau mungkin krana ngantuk atau mungkin krana ngalamun nggih atau mungkin malah semaput sisan gitu. Maka diundang menika nggih ora krungu dan tidak menyahut atau mendatangi panggilan. Nggih. Nah, ada juga yang kesadarannya dimiliki penuh ning sengaja ora gelem teko mboten purun mendatangi panggilan karena merasa lebih mendahulukan yang lainnya, lebih mengutamakan yang lain nggih saged kemawon. Sehingga pelajaran ingkang saged kita pendet menika ya hendaknya orang-orang yang beriman menika menjaga kesadaran imannya sehingga selalu memberikan respon positif terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Saben-saben Gusti Allah menika menyeru memanggil ya ayyuhalladzina amanu tiyang ingkang kesadaran imanipun menika sae, maka dia merasa terpanggil lalu memperhatikan betul panggilan itu termasuk apa yang kemudian akan disampaikan. Nggih. Umume wong niku nek ngundang niku wonten perlune, leres nggih. Maka begitupun Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil orang yang beriman niku nggih wonten perlune ada sesuatu yang tidak disampaikan. Sehingga orang yang beriman dengan keimanan yang bagus niku begitu dipanggil ia sadar dengan panggilan itu lalu memperhatikan sungguh-sungguh nenggo wonten perlu nopo Gusti Allah menika kok kemudian memanggil dirinya. Terus Allah lajeng dawuh kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, lajeng para ulama tafsir maring keterangan bilih setelah panggilan iman maka akan disebutkan oleh Allah hal-hal yang bisa menjaga, memelihara dan meningkatkan iman. Ya. Atau merupakan sesuatu yang merupakan tuntutan dari iman. Bahwa setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalimat setelahnya itu pasti merupakan tuntutan iman atau hal-hal yang bisa memelihara dan meningkatkan iman. Terus kita terapkan pada ayat ini setelah ya ayyuhalladzina amanu, Allah ngendika bilih wajib kagem tiyang ingkang iman menika nindakake ibadah siam. Berarti berpuasa itu merupakan tuntutan keimanan ya dan merupakan amal yang jika dilakukan bisa menjaga, memelihara dan meningkatkan iman. Nah, sepindah bahwa puasa itu merupakan tuntutan keimanan artosipun orang yang beriman kedahipun nindakaken dawuh saking Gusti Allah dalam hal ini adalah ibadah puasa. Atau ibadah puasa itu dilakukan hanya oleh orang-orang yang beriman. Ya. Dan puasa itu bisa menjadi alat ukur keberimanan. Terus erat kaitannya dengan persoalan iman.
ibadah puasa kalau sebab menapa pendorong seseorang untuk berpuasa ya itu adalah keberimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudipun terus pundi? Karena puasa menika ibadah yang sifatnya rahasia. Nggih. Poso menika nate kula aturaken menika setunggal amal sing ora ketok wujude. Terus nggih. Nek salat menika jenengan saged mirsani ada gerakannya, ada ucapannya. Saged dipun pirsani iso dirungokke ana suarane. Zakat ada harta yang diserahkan. Haji napa melih luwih ketok melih nggih. Tapi nek poso menika boten ketok. Karena itu pula Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atau mengecualikan amal puasa menika dari amal-amal yang lainnya. Kullu amali bani Adam lahu illas syiyam. Setiap amal anak Adam, saben-saben amali menungso menika lahu untuknya illas syiyam kecuali puasa. Nah nika dikecualikan puasa dari amal yang lain. Okay. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku sendiri yang akan memberi balasan kepadanya. Nah, maknanipun bilih siam menika untukku, untuk Gusti Allah, ya, keterangan para ulama menika bahwa puasa itu ibadah yang sangat privasi, sangat pribadi, ibadah yang rahasia antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Sebab boten kita. Jenengan ngertos wong niku poso saking napa nih? Ababe ya, ora mesti nggih, melampaui lemes urung mesti nggih. Ngaku, ya namung wong ngaku kabeh iso ngaku, mbuh bener napa mboten. Ya, membutuhkan kejujuran wong sing poso niku. Bahkan nalika piyambakan niku ora wani melanggar aturan. Maka dia merasakan betul pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Sehingga ibadah puasa menika betul-betul membutuhkan keimanan untuk bisa menjalannya. Wong niku nek imane lemah niku kon poso ya apa tenan. Orang yang beriman maka menjadi terdorong untuk berpuasa dan ringan dalam melakukannya. Nah, kemudian sambungan kalimatnya setelah kutiba alaikumusiyam, kenapa Allah menyambung dengan kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula puasa itu atas orang-orang atau umat sebelum kalian. Menika nggih maksudipun sebagai napa niki wujud rahmatipun Gusti Allah, para ulama ngaten. Wujud welas asihipun Gusti Allah supados tujuanipun orang yang diwajibkan berpuasa, yaitu orang-orang beriman kalau wau, tidak merasa berat dengan ibadah puasa ini untuk melakukannya. Sebab pada asalnya janipun puasa itu ibadah yang berat. Jane poso niku abot. Kenapa puasa itu ibadah yang berat kok dipun sebat menika ibadah sing abot? Sebab harus menahan diri dari sesuatu yang disukai dan dibutuhkan. Dahar, ngunjuk, ya termasuk kalau sudah berumah tangga melakukan hubungan suami istri lan sak piturutipun menika kan sesuatu yang disenangi, disukai manusia, bahkan kebutuhannya. Leres nggih? Kok kudu ditahan, lenahanke ora mung sak menit, 2 menit, sajeng 2 jam lho nggih. Sehari penuh. Dari mulai matahari ya napa fajar terbit ya waktu subuh sampai terbenamnya matahari mlebet waktu maghrib. Berjam-jam harus menahan diri dari sesuatu yang disukai dan dibutuhkan. Maka pada asalnya asline poso niku abot. Agar rasa berat untuk berpuasa ini bisa terkurangi,
ben yo nek abot ya ora abot-abot banget, maka perlu diberitahu bahwa sing nglakoni iki ora mung kowe, ngoten. Tetapi umat sebelum kalian pun juga menjalani ibadah puasa sebagai kewajiban. Nalika kita nglampahi ibadah siam tur kancane kathah niku kan langkung enteng rasane leres nggih. Betul mboten? Ramadan niku jenengan le poso 1 bulan penuh. Alhamdulillah kiat nggih. Kiat mboten? Iya. Tapi begitu masuk bulan Syawal nggih, kon nindakake poso 6 dina mawon, rasane kok luwih abot. Nggih mboten? Sebab kancane ora akeh. Nggih, ora mesti do nglakoni. Tapi tatkala yang menjalankan menika banyak ya, rencange sing nglampahi amal kala wau menika kathah, maka kita akan merasa lebih ringan dalam melakukannya. Ya, inilah yang dikehendaki dengan sambungan kalimat kala wau kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat sebelum kalian telah pula diwajibkan berpuasa, sehingga secara psikologis menika raose langkung enteng wong sing nglakoni mboten namung umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat riyin nggih nglakoni poso sebagai kewajiban. Nggih. Walaupun mungkin nek madosi rinciane teng Quran tidak ada informasi terperinci posone umat riyin niku dos pundi. Tapi ada kewajiban berpuasa ya. Terus penutup ayat menika la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini kalau kita pahami lewat bahasa aslinya, ya bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, tattaqun niku bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang maknanya sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau ia digunakan, diterapkan pada kalimat menika, maka bisa bermakna kegiatan, aktivitas, amalan yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus ajeg. Terus tattaqun itu selalu bertakwa, senantiasa bertakwa. Terus-menerus anggenipun taat dhateng Gusti Allah. Dados le taat mboten namung setunggal wekdal kalih wekdal wonten setunggal papan kalih papan mboten, tapi terus anggenipun taat. Sehingga yang dikehendaki dari pelaksanaan ibadah puasa menika membentuk karakter yang konsisten, kepribadian ingkang istiqomah teras anggenipun taat dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari keimanan, kesadaran iman dimiliki, lalu menjalani bentuk ketaatan yang namanya ibadah puasa, di mana ibadah puasa menika menjadi sarana sarana yang sangat dibutuhkan untuk membentuk atau mewujudkan kepribadian yang istiqomah. Janipun ayat menika sami intinipun kalian ayat 102 surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Penutup ayat 102 surat Al-Imran menika juga jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu bermakna istiqomah taat pada Allah, sehingga tatkala mati pun tetap dalam keadaan Islam, tunduk patuh taat pada perintah Allah. Diawali juga dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, diikuti dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wujud takwa menika melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Di antara yang diperintahkan ibadah puasa. Intinipun isim menika jenipun sama. Ya. Miliki kesadaran iman yang baik, laksanakan apa yang Allah perintahkan,
maka akan terbentuk kepribadian yang istiqomah, terus menerus bertakwa. Kenapa berpuasa menika? Walaupun nanti ibadah yang lain juga ya memiliki manfaat yang sama juga dalam membentuk kepribadian yang istiqomah menika, ya. Tapi kalau kita analisa puasa, kenapa nanti sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian yang istiqomah? Karena berpuasa menika dadosaken kula pansami ngerasaken saestu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang hanya bisa istiqomah kalau menyadari sepenuhnya bahwa dirinya tengah diawasi oleh Allah. Jenengan nindakake setunggal amal, setunggal pekerjaan niku diawasi karo ora diawasi niku kira-kira sami napa benten? Benten. Luwih tenanan nek diawasi napa nek ora diawasi? Luwih tenanan nek diawasi. Maka kalau seseorang merasakan betul dirinya itu selalu diawasi oleh Allah, niku mboten mungkin kok nindakake amal niku sak-sake. Setiap kali ia merasa lemah untuk melakukan amal, ia bisa bangkit kembali karena sadar Allah tengah mengawasi dirinya. Saat melakukan amal pun boten wani sembrono sebab diawasi oleh yang maha mengetahui, bahkan bukan hanya yang tampak tetapi tersembunyi dalam hati. Maka sungguh-sungguh ia melakukan amal itu dengan kualitas terbaik yang bisa dia upayakan. Nah, pun niki ayat 183 sebagai pembuka sebetulnya muqaddimah ini. Ya, penjelasan tentang kewajiban berpuasa bagi orang yang beriman agar ia menjadi pribadi yang istiqomah terus-menerus bertakwa pada Allah. Saat ia fahami bahwa dengan berpuasa itu akan menjadikan dirinya orang yang selalu bertakwa, selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya niki nek faham tergambarkan manfaat dan keuntungan sangat besar, sangat banyak dengan berpuasa. Maksudnya pun apa? Sebab orang yang bertakwa ini akan mendapatkan banyak manfaat, keuntungan dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau amitaken malih nate kula aturaken tentang begini. Keuntungan dan manfaat bertakwa itu apa? Ya, satu, diberi solusi jalan keluar dalam setiap masalahnya. Dua, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiga, diberi kemudahan dalam segala urusan. Dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 4. Ya. Kemudian yang keempat adalah diberi furqan, kemampuan membedakan yang hak dengan yang batil. Ya. Yang kelima, dihapuskan dosa dan kesalahannya. Yang keenam, diberi pahala yang besar. Ya, yu'zim lahu ajro. Yang ketujuh, dimasukkan surga dengan segala kenikmatannya. Ayat 15 surat Al-Imran. At-Tolak 2 sampai 4, Al-Anfal ayat 29, kemudian Ali Imran ayat 15 itu keuntungan-keuntungan bagi orang yang bertakwa. Sedaya kala wau ingkang kelesebat pitu kala wau manfaat dan keuntungan yang besar yang diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Mongko nindakake ibadah siam menika bisa menjadikan seseorang itu bertakwa. Padahal dengan bertakwa kebaikan yang akan didapatkan demikian banyak dan besarnya. Sehingga nindakake siam menika tidak terasa berat sama sekali. Ia bahkan menikmatinya, menjalani dengan penuh semangat karena besarnya keuntungan yang ia dapatkan demikian jelas tergambar. Jenengan kalau tahu ada keuntungan sangat besar, maka upaya untuk menjalani satu amalan demi mendapatkan keuntungan besar kalau wis ra krasa abot melih. Gitu. Nah, sehingga puasa ini akan dijalani dengan penuh semangat dan gairah karena keuntungan besar yang akan didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cekapaken rumiyin krana wekdal nggih niki nembe bagian muqaddimah karena
perinciannya belum ada di ayat 183. Nembe nyebatakan kewajiban ibadah puasa dan manfaat puasa itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Niki posone kados pundi, berapa lama, kapan ling lakoni, itu di ayat-ayat berikutnya. Ya, nanti kemudian mulai masuk fikih puasa di situ. Tapi kalau pitados panjenengan pun apal sedaya, hanya perlu mengulang kembali untuk menguatkan lagi apa yang sudah kita pahami, ya, dan menguatkan pula semangat untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten wonten lepat kirangipun mugi-mugi manfaat kagem kita sedaya. Kita akhiri kanthi doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.